Oh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala rahmat, atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari yang mulia ini insyaallah kita kembali bersama-sama bermajlis, walaupun tidak seperti biasanya majlis kita kali ini, dan sudah beberapa pekan kita melanjutkan kajian kita via online yang selama ini kita laksanakan di Mushallah Al-Adab di kampus Unhas di Fakultas Sastra. Tetapi karena kondisi menuntut kita untuk tidak berkumpul dengan banyak orang, sehingga kita memilih untuk melanjutkan kegiatan ini dengan cara online. Meskipun demikian, kita mengucapkan dan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Karena tentu walaupun perasaan kita dalam kondisi yang sulit, tentu Allah Subhanahu wa taala menyimpan di balik kesulitan dan kepayahan yang kita rasakan itu ada hikmah-hikmah tersendiri. Dan tentu di balik pandemi dan di balik merebaknya penyakit-penyakit di tengah-tengah kita ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dan seperti itulah kehidupan seorang muslim yang senantiasa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kehidupannya sehari-hari. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudama Al-Maqdisi. Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada bagian keempat, yaitu tentang bab yang disebut oleh penulis di sini faslun fi syafaqatit tajiri ala dinihi. Sifat belas kasih seorang pebisnis atau pengusaha kepada agamanya. Dan ini adalah bagian keempat dari, atau bagian terakhir, yaitu bagian keempat dari pembahasan yang akan kita jelaskan, khususnya berkaitan dengan akad, ya, berkaitan dengan akad. Karena sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa akad dalam jual beli itu tidak bisa terlepas dari empat. Ya, ketika kita ingin agar supaya muamalah kita penuh dengan keberkahan, maka kita tidak bisa terlepas dari empat hal, ya. Atau akad itu harus memenuhi empat syarat atau kriteria. Yang pertama yang sudah kita jelaskan adalah tentang as-sihhah, ya, keabsahan. Lalu kemudian al-adl, ya, bahwa dalam jual beli, dalam akad itu harus ada al-adl, keadilan. Dan yang terakhir kita jelaskan pada pekan yang lalu adalah tentang al-ihsan, ya, berbuat baik dalam bermuamalah, dalam melakukan interaksi bisnis ataupun jual beli. Dan yang paling terakhir, dan ini akan kita bahas pada kesempatan sore yang mulia ini insyaallah, adalah tentang asy-syafaqatu ala ad-din. Asy-syafaqatu ala ad-din. Ada asy-syafaqah sebagai seorang pengusaha terhadap agamanya. Apa yang dimaksud dengan asy-syafaqah di sini?
Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa al-amrul rabi', poin keempat daripada hal-hal yang harus terpenuhi dalam sebuah akad, ya, dalam sebuah jual beli, yaitu asyafaqatu ala fi syafaqati tajiri ala dinihi fima yakhussuhu wa ya'ummu akhiratahu. Jadi seorang tajir, ya, seorang pedagang atau pebisnis itu harus memiliki rasa belas kasih, artinya harus mengutamakan ala dinihi, atas agamanya, fima yakhussuhu wa ya'ummu akhiratahu. Ya, dalam jual beli, dalam akad itu seorang pengusaha harus senantiasa mengedepankan perkara-perkara akhiratnya. Jadi sekali lagi, seorang muslim dalam bermuamalah jual beli bukan hanya sekedar mencari keuntungan dunia semata, bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan pembendaharaan keduniaan, tetapi seorang muslim di dalam muamalah juga menjadikan muamalah tersebut adalah bagian daripada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim dalam bermuamalah harus mengedepankan urusan-urusan agamanya, perkara-perkara agamanya, menjaga agamanya, tidak melakukan kecurangan dan seterusnya. Hal-hal yang telah diatur di dalam agama Islam, dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dipatuhi dengan baik oleh siapapun yang bergelut dalam dunia bisnis, dan tidak menjadikan tujuan utama dari bisnis tersebut adalah untuk hanya sekedar mengumpulkan harta. Dan ini kemudian beliau sambung dan mengatakan, la yanbaghi litajiri an yusghalahu ma'ashuhu an ma'adihi, dan tidak sepantasnya seorang pebisnis itu disibukkan oleh perkara-perkara keduniaannya lalu kemudian melupakannya daripada perkara akhirat. Jadi seorang pebisnis, seorang tajir, seorang yang bergelut dengan bermuamalah itu tidak boleh kemudian hal-hal yang berkaitan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia itu menjadikan ia kemudian lalai terhadap perkara-perkara akhiratnya. Bahkan sebaliknya, seorang muslim adalah seorang yang menjadikan urusan-urusan dunianya, termasuk di dalamnya adalah perkara muamalah, perkara bisnis, perkara jual beli, adalah sebagai jalan, sebagai tariqah untuk menggapai keridhaan dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita salah memahami bahwa aktivitas yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga Allah hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdah, salat saja, puasa. Tetapi dalam Islam, hatta sampai perkara-perkara muamalah jual beli ini bisa mengantarkan seorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia melakukan ibadah tersebut dengan baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja dengan juga melaksanakan aktivitas ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah wajib seperti puasa, sholat, zakat dan seterusnya, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muamalah itu tidak boleh kemudian memperangkap kita masuk ke dalam satu perangkap yang kemudian kita hanya mengurusi urusan-urusan dunia kita di dalam perkara tersebut. Oleh karena itu beliau mengatakan, la yanbaghi litajiri an yushghalahu ma'ashuhu an ma'adihi bal yura'i dinahu. Bahkan kata beliau, seorang pebisnis, seorang yang masuk dalam jual beli harus memperhatikan urusan-urusan agamanya dengan baik, karena jemaah sekalian, sangat banyak hal dalam jual beli yang kemudian ini bisa membahayakan agama seseorang. Banyak perkara-perkara dalam bisnis yang bisa membahayakan akhirat dan agama seorang. Oleh karena itu, kemudian harus yura'i dinahu, memperhatikan secara seksama dengan baik cara, metode dan bentuk-bentuk muamalah yang kemudian ia lakukan dalam interaksi muamalah tersebut.
Beliau mengatakan wa innama tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bimura'atin sittati asya, bimura'ati sittati asya. Agar seorang muslim yang bergelut dalam dunia bisnis, dalam dunia jual beli itu ya bisa sempurna perhatiannya terhadap agamanya, tidak terkecoh dengan ya aktivitas jual beli yang dia lakukan, maka ia harus kemudian memperhatikan 6 perkara. Ya, 6 perkara inilah kemudian yang akan membantu seseorang yang aktif dalam jual beli agar bisa tetap menjaga agamanya. Ya, dia tidak kemudian ikut bersama kebanyakan orang yang melakukan hal-hal yang sangat jauh dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 perkara tersebut, yang pertama jamaah sekalian adalah husnun niyati fit tijarah. Yang paling pertama harus dibangun, harus diperbaiki oleh siapa saja yang bergelut di dalam tijarah, ya, bisnis dan jual beli adalah perkara niat. Ya, perkara niat. Karena tentu saja niat ini adalah fondasi paling pertama ya bagi segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim. Makanya kita memahami bahwa syurut qabul al-ibadah, di antara syarat diterimanya ibadah itu ada 2, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah dan mengikuti contoh dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara ibadah. Termasuk diantaranya adalah muamalah. Ya, termasuk diantaranya muamalah. Karena muamalah masuk juga dalam kategori ya ibadah ketika dia diniatkan untuk kemudian sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan disebutkan nanti kenapa dia bisa masuk dalam kategori ibadah. Akan tetapi secara umum bahwa seorang yang masuk di dalam bisnis ya, kategori bisnis, aktivitas bisnis, maka dia harus memperbaiki niatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu banyak ya. Al-amal, bukan Nabi mengatakan satu amalan saja, tapi menyebutkan secara jamak, menunjukkan bahwa amalan-amalan itu sangat banyak, dan termasuk diantara amalan kebaikan itu ya, dan termasuk dalam kategori amalan secara umum adalah al-muamalah itu ya, tijarah, jual beli. Maka seorang muslim, seorang tajir, pebisnis harus memperbaiki niatnya di awal kali ia masuk interaksi bisnis. Maka beliau mengatakan di sini falyanwu biha al-isti'fafu anis su'al. Di antara niat yang harus dihadirkan bagi mereka yang hadir dalam interaksi bisnis adalah meniatkan dari bisnis tersebut, jual beli tersebut, al-isti'fafu anis su'al, ya, agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, ya, menahan diri daripada meminta-minta. Tentu saja kalau kita bekerja melakukan jual beli, ya sedikit banyak kita akan mendapatkan ya, penghasilan, yang dengan penghasilan sedikit atau banyak tersebut kita akan terhindar dari meminta-minta daripada orang lain. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam, yaitu tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, sehingga dikatakan bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memang dalam Islam itu meminta-minta sangat dibenci, karena meminta-minta juga ini akan merendahkan diri seorang muslim kepada yang lainnya. Maka dengan berusaha atau niat usaha, seorang akan terhindar daripada sifat meminta-minta dan merendahkan dirinya kepada orang lain. Itu yang pertama kata beliau. Nah, dan diantara niat baik dalam bermuamalah ya, dalam tijarah kata beliau adalah waqafut tama' anin nas, dan ya menghindarkan diri daripada sifat tama'. Ya, tamak ya, dalam bahasa kita juga disebut dengan tamak, menghindarkan ya sifat tamak ya. Tentu saja ya, sifat tamak ini adalah sifat yang dibenci di dalam ya Islam, menginginkan atau ingin mendapatkan apa yang orang lain juga miliki. Nah, makanya di dalam bisnis itu ya, jangan sampai
karena kita melihat orang lain memiliki harta yang banyak, memiliki keuntungan yang banyak di dalam bisnis, lalu kita juga ikut berbisnis dengan harapan untuk menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini maksud dari kata beliau di sini, waqafut tama' anin nas, karena ada memang para pebisnis itu karena hanya iri kepada orang lain. Ya, karena iri dengan orang lain, maka ia ingin menjatuhkan posisi orang tersebut dan akhirnya dia jatuh pada ketamakan untuk mengambil harta orang-orang yang mereka iri terhadap orang tersebut. Nah, ini kemudian menjadi salah satu harusnya menjadi salah satu niat seorang bergelut dengan jual beli, yaitu agar dia tidak terjatuh pada ketamakan, ya, ketamakan harta sehingga ingin orang lain menderita atau dia ingin mengambil harta orang lain. Kemudian niat yang baik yang berikutnya yang dicontohkan oleh beliau dalam jual beli adalah al-qiyamu bi kifayati al-iyal. Ya, dia meniatkan bahwa prosesi jual beli, interaksi muamalah yang ia lakukan adalah sebuah upaya untuk mencari rezeki bagi keluarga, dan ini mencari rezeki penghasilan yang halal bagi keluarga adalah salah satu aktivitas ibadah yang sangat baik di dalam Islam. Maka seorang suami misalnya yang keluar dari rumahnya di pagi hari mencarikan rezeki bagi anak-anaknya dan anak dan istrinya, ini merupakan sebuah perkara, sebuah ibadah yang sangat tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menyia-nyiakan anak dan istri itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a ma yakut. Ya, cukuplah dikatakan seorang itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia melalaikan orang-orang yang dipimpinnya, dan termasuk di antara yang dipimpin dalam hal ini adalah seorang suami memimpin ya anak-anaknya, ya, memimpin istrinya. Karena tanggung jawab suami memang untuk mencarikan rezeki yang halal bagi anak-anaknya. Dia dalam hadis yang lain dalam maknanya bahwa sebaik-baik infak yang dikeluarkan oleh seorang itu adalah infak untuk anak dan istri. Infak yang dikeluarkan untuk keluarganya, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang melakukan interaksi jual beli harusnya meniatkan itu. Dia keluar di pagi hari, kembali di siang hari atau sore hari adalah upaya untuk memberikan rezeki halal kepada anak dan atau kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Kemudian beliau mengatakan liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Dia juga harusnya meniatkan bahwa mencari rezeki agar supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia di dalam golongan-golongan mujahidin. Al-mujahidin maksud di sini adalah orang-orang yang al-mujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, ya, ini dari kata al-mujahidin. Allah mengatakan orang-orang bersungguh-sungguh kepada kami akan tunjukkan jalan kami kepada mereka. Jadi seorang yang masuk dalam interaksi jual beli harusnya meniatkan agar Allah memasukkan mereka di dalam golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, seorang yang masuk dalam interaksi jual beli dan muamalah ini harusnya berniat waliyanmu an-nusha lil muslimin. Kemudian ia meniatkan bahwa ia masuk ke dalam aktivitas jual beli itu agar atau sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah ia bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Dan inilah pentingnya seorang muslim tajir yang memahami hukum-hukum Islam masuk dalam ranah jual beli, sehingga dia bisa kemudian menyampaikan hal-hal yang telah diaturkan di dalam syariat Islam kepada kawan-kawannya, para pedagang atau para aktivis dalam arti muamalah tersebut, dalam jual beli tersebut. Dan di antara nasihat yang bisa kemudian didapatkan oleh seorang muslim dari muslim yang lainnya ketika masuk dalam ranah jual beli adalah menghindarkan seorang muslim dari sifat tamak tadi yang disebutkan, ya, bahwa tamak ini adalah sebuah sifat yang sangat dibenci di dalam Islam. Ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah seorang muslim
agar terjaga agamanya di dalam jual beli, maka ia harus memperbaiki niatnya. Sekali lagi Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, kata beliau, di antara 6 perkara yang harus dipahami secara baik bagi siapa saja yang ingin bergelut dalam jual beli, an yaqsuda al-qiyam fi sina'atihi au tijaratihi bi fardin min furudil kifayah. Jadi dia meniatkan bahwa apa yang ia lakukan dari karya atau berkarya dan juga berbisnis itu adalah menunaikan salah satu daripada fardu kifayah, ya, menunaikan hal-hal yang hukumnya fardu kifayah, ya, karena memang ada di antara aktivitas jual beli itu yang sifatnya, ya, fardu kifayah. Kata beliau di sini, fa inna sina'ata wat tijarah, sungguhnya berkarya, membuat sesuatu, ya, dan juga melakukan aktivitas jual beli wa tijarah, lau turikat batalal ma'asyu, sesungguhnya kalau seorang itu meninggalkan berkarya dan juga meninggalkan jual beli, maka tentu kehidupan manusia ini akan penuh dengan masalah. Siapa yang melakukan jual beli? Ya, kalau semua ini meninggalkan, ya, jangan sampai ada yang mengatakan, nah kalau gitu tidak usah berjual beli, ya kita tinggalkan saja, ya kita beribadah saja terus. Ya, padahal ini pun tidak dibolehkan, ya, tidak disyariatkan, karena memang harus ada di antara golongan kaum muslimin yang bergelut dengan hal ini. Tidak boleh semua kaum muslimin, ya, namanya juga fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang melaksanakannya, jika salah seorang di antara kaum muslimin telah melakukannya, maka hukum bagi yang lain pun gugur. Tetapi kalau kegiatan ini, ya, kegiatan yang memiliki maslahat manfaat kepada kaum muslimin itu tidak dilakukan, tidak ada satupun muslim yang melakukan kegiatan tersebut, maka semuanya, ya, berdosa. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas daripada melakukan atau berkarya dan juga melakukan aktivitas jual beli dan bisnis, ya. Illa anna minas sina'ati ma huwa muhim. Walaupun demikian perlu kita memahami, kata beliau, bahwa di antara pekerjaan-pekerjaan itu ada yang sifatnya penting, ya, wa minha ma yustaghna anhu. Ada juga di antara pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting. Artinya ada skala prioritas dalam melakukan sebuah, ya, amalan. Ada yang sifatnya penting, ya, sangat penting, ada yang berada di bawah level penting itu. Likaunihi muta'alliqan bizinati au talabit tana'umi. Nah, di antaranya adalah kata beliau, seorang yang berbisnis hanya untuk mengumpulkan pembendaharaan dunia, harta benda saja, ya, au talabut tana'um, atau untuk menikmati saja daripada hasil dari jual beli yang ia lakukan, maka ini masuk dalam kategori tidak penting, ya. Ya, tidak penting. Falyashtagil bi sina'atin muhimmah. Oleh karena itu seorang muslim dianjurkan untuk menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penting. Artinya seperti ini. Dalam bermuamalah, ya, ada bagi muslim itu ada 2 kategori. Kategori orang pertama adalah orang yang bermuamalah memang meniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia sebagai ibadah sekaligus untuk wasilah mendapatkan rezeki yang halal. Ini yang pertama. Ya. Beribadah dan mengumpulkan mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, ada memang orang yang masuk dalam jual beli itu hanya sekedar untuk mengumpulkan harta dan menikmati harta-harta yang ia kumpulkan dalam jual beli. Sama sekali tidak ada niat ibadah, sama sekali tidak ada niat ketaatan di situ, toh untuk mengumpulkan pundi-pundi harta dunia. Dan inilah yang kemudian masuk dalam kategori yang, ya, tidak penting sebenarnya, ya, tidak penting. Falyastaghil bi sina'atin muhimmatin liyakuna fi qiyamihi biha kafiyan anil muslimin muhimman, ya, dengannya ia bisa kemudian menutupi, ya, hajat-hajat seorang muslim. Makanya oleh karena itu seorang muslim, ya, masuk dalam
masuk dalam muamalah itu, ya, masuk dalam bisnis, ya, agar kemudian bisa memberikan sedikit atau memberikan sumbangsi untuk menutupi hajat dari kaum muslimin yang lainnya. Dan ini tentu saja perlu untuk dihadirkan dalam aktivitas setiap orang yang masuk dalam dunia bisnis, ya, dalam dunia bisnis. Artinya dia meniatkan bahwa kehadiran saya dalam dunia bisnis adalah salah satu upaya untuk memberikan sumbangsi yang terbaik kepada kaum muslimin yang lainnya. Yang berbeda halnya dengan orang yang berniat yang masuk dalam dunia bisnis hanya sekedar untuk kumpul-kumpul harta saja. Lalu kemudian beliau mengatakan wali yajtaniba sina'ata siyaghatin, ya. Beliau menyebutkan di sini beberapa jenis pekerjaan yang menurut beliau ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dihindari oleh seorang muslim. Tapi sebentar kita jelaskan, tidak semuanya mutlak makruh dan tidak mutlak haram, tapi beliau menyebutkan secara umum ini. Liyajtaniba, seharusnya seorang muslim menghindarkan dirinya daripada membuat siyaghah, membuat memahat logam, membuat emas dan seterusnya. Wan naqsh, ya, di antara pekerjaan yang menurut beliau ini semestinya dihindarkan adalah an-naqsh, itu ya membuat patung, ya, memahat patung atau memahat sesuatu yang dibentuk menjadi sesuatu yang bisa dijual. Di antara aktivitas pekerjaan juga yang menurut beliau harus ditinggalkan adalah wat tashyid al-bina bil jash, ya, yaitu memperindah bangunan dengan menggunakan cat, ya, mewarnai, melukis-lukis, ya, dan seterusnya. Wa jami'u ma yuzakhrafu bihi, na'am, fa innahu makruh, ya, yang kemudian orang berbangga-bangga dengan itu, ya. Tapi perlu dipahami, beliau mengatakan di sini aktivitas yang telah kita sebutkan tadi, beberapa bentuk pekerjaan itu hukumnya makruh. Tapi secara umum sebenarnya apa yang telah kita sebutkan tadi ini, jika ia dibutuhkan oleh umat Islam, maka secara umum hukumnya, ya, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, walaupun beliau menyebutkan di sini ada beberapa hal yang disebut dalam kategori makruh. Jadi secara umum pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam upaya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal itu, ya, bertingkat-tingkat. Kadang dia memang masuk dalam kategori makruh, bahkan kadang dia masuk dalam kategori, ya, haram. Misalnya, di sini an-naqsh, ada memahat. Kalau dia sampai masuk dalam kategori memahat patung, ya, membuat patung yang disembah, tentu ini masuk dalam kategori yang dilarang di dalam agama kita. Wa tashyid al-bunyan bin najsh, ya, mengecat dan seterusnya. Pada umumnya tidak mengapa, tetapi kalau seorang muslim kemudian hanya untuk berbangga-bangga, ya, mau menyombongkan diri dan seterusnya, ini yang kemudian dia terlarang. Kemudian beliau mengatakan wa minal ma'asi, dan di antara bentuk maksiat, ya, dalam mencari rezeki adalah hayatul hayat al-kubba ad-dibaj lirajul, ya, seorang penjahit, ya, seorang penjahit yang kemudian membuat baju-baju dari sutra untuk laki-laki. Nah, ini tidak dibolehkan. Kata beliau ini masuk dalam kategori maksiat. Ya, karena secara umum memang penggunaan sutra itu, ya, halal bagi wanita tapi haram bagi laki-laki, sebagaimana hukum daripada penggunaan emas. Maka kata beliau, orang-orang yang aktivitasnya menjahit sutra untuk laki-laki ini masuk dalam kategori maksiat, ya. Jadi apa yang sudah diharamkan itu tidak boleh kemudian dilakukan untuk mempermudah orang melakukan keharaman tersebut. Nah, ini yang pertama yang beliau sebutkan. Jadi seorang yang aktif dalam membuat baju sutra
untuk laki-laki ini adalah jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori maksiat. Di kedua, beliau mengatakan wa yukrah, tadi wal ma'asi masuk dalam kategori maksiat. Sekarang beliau mengatakan di antara pekerjaan yang secara umum dimakruhkan, ya, kata beliau an yakuna jazzaran. Yang pertama kata beliau yang masuk dalam kategori makruh adalah jazzar. Jazzar itu tukang jagal, ya, tukang jagal. Kenapa kata beliau ini masuk dalam kategori makruh? Li'annahu yujibu qasawatal qalb. Karena seorang penjagal itu atau aktivitas penjagal itu menjauhkan seorang daripada li'annahu yujibu qasawatal qalb, menjadikan hati seorang itu tidak peka. Artinya begini, beliau mengategorikan pekerjaan tukang jagal ini menjadi satu pekerjaan yang makruh karena dia akan banyak berinteraksi dengan menyembelih binatang. Yang semakin banyak orang itu menyembelih binatang, semakin banyak dia berinteraksi dengan kematian. Sehingga hatinya itu tidak lagi merasa, ya, bahwa kematian itu pun akan menghampirinya karena saking seringnya menyembelih. Sehingga beliau memasukkan ini menjadi salah satu pekerjaan yang dimakruhkan, walaupun secara umum sebenarnya tidak dimakruhkan, ya. Tidak ada pelarangan sama sekali menjadi tukang jagal. Yang menjadi memang masalahnya adalah ketika menjadi tukang jagal itu sudah menghilangkan ihsas, ya, rasa kepekaan terhadap akan hadirnya kematian itu, yang mana menghadirkan rasa terus, ya, dibayang-bayangi kematian adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan bahwa, ya, aktsiru, perbanyaklah dalam mengingat, ya, penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Dan sehingga orang yang banyak berinteraksi dengan menjagal binatang, menyembelih binatang, ya, kadang, ya, sensitivitas hatinya terhadap kematian itu pun semakin meredup. Maka beliau mengatakan ini diantara pekerjaan yang kemudian dilarang, walaupun secara umum tidak terlarang, jemaah sekalian. Kemudian kata beliau yang dimakruhkan juga adalah hajaman, ya, hajam, seorang yang aktivitasnya adalah bergelut dengan hijamah, ya. Sekali lagi ini beliau makruhkan, tetapi hukum asalnya tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Au kannasan lima fihi mubasyaratan najasah, ya, wa fi ma'nahu ad-dibab, ya, atau orang-orang yang banyak bergelut dengan menyamak kulit binatang agar bisa digunakan sebagai, ya, sebagai alat, ya, sebagai sepatu kah, sebagai khuf dan seterusnya. Nah, kata beliau, kenapa ini termasuk dalam kategori pekerjaan yang dimakruhkan? Karena dia banyak berinteraksi dengan najis, ya, banyak berinteraksi dengan najis. Walaupun secara umum sekali lagi pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan tadi di sini itu boleh saja dilakukan. Kemudian kata beliau, wala yajuzu akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'ani wal ibadati wa furudul kifayat. Nah, ini yang penting, tapi juga akan dijelaskan lebih dalam lagi pada pembahasan selanjutnya. Nah, secara umum beliau mengatakan tidak dibolehkan untuk mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an. Ya, tidak boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an. Kalau kita melihat secara sebentar saja saya sebutkan, kalau kita melihat bahwa ulama-ulama kita, ulama salaf, memang secara umum mereka melarang. Ya, walaupun ulama-ulama kita mutaakhir ini, ulama-ulama kontemporer kita mengatakan memberikan keringanan untuk boleh mengambil upah daripada pengajaran Al-Quran, karena sekarang aktivitasnya semua menggunakan alat-alat, fasilitas dan seterusnya yang kemudian membutuhkan, ya, support dana untuk bisa menjalankan aktivitas pengajaran Al-Quran tersebut, ya. Nah, itu secara umum. Kemudian beliau mengatakan tidak boleh juga mengambil upah daripada ta'lim, daripada ibadat, ya, kalau dia melakukan
dipekerjakan ya dalam hal-hal ibadah, dia tidak boleh kemudian ya mengambil upah dari situ. Ya, kemudian yang selanjutnya ya, yang ketiga dari 6 poin yang beliau sebutkan agar kemudian agama seorang terjaga dalam jual beli adalah an alla yamna'uhu suqad dunya an suqil akhirah. Jangan sampai seorang manusia dan sebelum saya menjelaskan ini, saya kembali menyegarkan ingatan kita bahwa Syekh Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan perkara-perkara ini bukan membahas secara khusus tentang masalah-masalah fikih, tetapi beliau menjelaskan dalam arti dalam konteks untuk mendekatkan kita kepada ya, atau melembutkan hati kita meskipun kita aktif dalam aktivitas jual beli atau muamalah. Makanya yang ketiga beliau mengatakan alla yamna'uhu suqad dunya an suqil akhirah. Jangan sampai ada di antara kita saking sibuknya dengan pasar-pasar dunia hingga dia melupakan pasar-pasar akhirat. Ya. Kan ada orang sibuk dari pagi sampai sore mungkin tembus malam ya untuk kemudian bermuamalah di pasar-pasar, ya pasar siang, pasar pagi, pasar siang, pasar sore, masuk lagi pasar malam dan seterusnya. Ya, maka beliau mengatakan jangan sampai ada di antara kita yang dilalaikan oleh pasar dunia dari pasar akhirat. Apa itu pasar akhirat? Jemaah sekalian, kata beliau wasuqul akhirati al-masajidu. Ya, pasar-pasar dunia, pasar akhirat itu adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Artinya disitulah kita berkumpul. Kalau seorang pencari dunia tenang rasanya hatinya kalau dia berada di pasar, maka seorang pencari akhirat pun harusnya merasakan ketenangan ketika dia berada di dalam masjid. Maka pasar-pasar ya akhirat itu adalah masjid di mana kita beribadah ya, kita melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fayambagi ayyaj'ala awwala nahari ila waqti dukhulis suqi li akhiratihi." Jadi kata beliau semestinya seorang pelaku bisnis itu ayyaj'ala awwala nahar, menjadikan awwala nahar, waktu paginya ya, waktu paginya itu ila waqti dukhulis suqi li akhiratihi. Jadi artinya waktu pagi-pagi sekali itu adalah waktunya untuk dia melakukan ibadah dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian sebelum dia masuk ke dalam pasar. Yang dimaksud di sini adalah waktu pagi kita. Ya, waktu pagi kita, ya semestinya ada waktu di situ untuk kita beribadah. Karena ya faktanya sebagian masyarakat kita, ya sebagian di umat kita ini adalah orang-orang yang betul-betul fokus dalam melakukan aktivitas jual beli sampai mereka melupakan ibadah. Mereka mampu bangun sebelum subuh bahkan di tengah malam untuk berangkat menuju ke pasar-pasar mereka, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah di subuh hari sampai kemudian mungkin terbitnya matahari. Nah, inilah kemudian yang disebutkan oleh beliau an yaj'ala awwalal nahari ila waqti dukhulis suqi li akhirati, menjadikan waktu antara subuh atau fajar itu sampai masuk waktunya berangkat ke pasar adalah waktu-waktu untuk akhiratnya ya, subuh hari. Karena juga Nabi SAW mengatakan burikat ummati, umatku itu diberkahi di waktu-waktu subuh mereka. Dan tentu Nabi juga SAW memberikan kepada kita contoh-contoh bagaimana ibadah-ibadah di subuh hari ya. Artinya seorang muslim yang masuk dalam jual beli itu harus pandai mengatur waktunya dan tidak terlalu khawatir dengan ya, perkara-perkara pembagian rezeki sehingga tidak ada sama sekali waktu bagi dia beribadah kepada Allah. Faywadhibu alal aurat. Ya, oleh karena itu kata beliau, maka seorang muslim, pengusaha muslim itu ya harusnya konsisten melakukan dan melakukan wirid kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan wa qad kana salihu as-salafi minat tujari yaj'aluna awwalan nahari akhirahu lil akhirah. Nah, ini contoh kata beliau bahwa para salaf yang profesinya sebagai pengusaha ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa para salaf kita ini banyak pengusaha juga ya.
Dan memang bekerja di dalam agama ini, dalam syariat Allah sangatlah suatu hal yang sangat diprioritaskan dan sangat dimuliakan. Nabi kita SAW juga sebagai pengembala kambing ketika sebelum diangkat menjadi nabi. Maka beliau mengatakan di antara contoh yang diberikan oleh salafus saleh kepada kita dari kalangan para pedagang adalah mereka menjadikan waktu awal pagi mereka itu dan akhir dari pagi itu artinya menjelang masuk maghrib, menjelang di waktu sore hari. Nah, itu adalah dua waktu untuk akhirat mereka. Mereka banyak berdoa, banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu subuh sampai mungkin isyraq, lalu kemudian itu adalah waktu pasar berbisnis sampai kemudian mendekat waktu sore, mendekat waktu maghrib. Wa wasatuhu litijarati, waktu di pertengahan antara dua waktu ini adalah waktu untuk berdagang, berbisnis. Wa idza sami'a al-adzan wa idza sami'a adzanu adh-dhuhri wal 'ashri fayanbaghi an yatruka al-ma'ashi istighalan bi ada'il fardhi. Ini. Jadi seorang pengusaha muslim dalam usahanya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dalam usaha itu karena dia berusaha dari pagi sampai sore hari, maka ketika ia mendengarkan adzan zuhur dan adzan asar, maka harusnya ia pun bergegas dan meninggalkan sejenak aktivitas jual belinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Masya Allah sangat luar biasa kalau kita lihat di Saudi misalnya, ketika adzan berkumandang, secara otomatis semua orang menutup toko-tokonya, Dan di sini tentu pelajarannya adalah pentingnya membuat sebuah aturan, karena ini adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga siapapun harus patuh terhadap aturan tersebut, dan memang ini adalah bagian daripada syariat. Jadi umat ini memang harus ditakdib, diajar, dibiasakan dengan kebaikan, tentu saja dengan membuat aturan-aturan yang bisa mengarahkan mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi intinya adalah jangan sampai kita melupakan ibadah-ibadah kita, khususnya ibadah fardu yang harusnya kita laksanakan dalam prosesi kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat jemaah sekalian, dan ini mungkin kekurangan kalau boleh dikata seperti itu yang ada di pasar-pasar kita. Di pasar-pasar kita ini tidak ada musalla, atau ada tapi sedikit. Saya pribadi selama berada di Pakistan, kalau kita pergi ke pasar, di tengah-tengah pasar itu, walaupun mungkin tidak seperti persis dengan Saudi 100%, tetapi di tengah-tengah pasar itu ada musalla yang toanya itu akan kedengaran satu kompleks pasar ketika azan, sehingga para pembeli, para penjual itu secara bergantian melaksanakan sholat. Dan ini semoga ke depan di negeri kita yang tercinta ini bisa ada fasilitas-fasilitas yang demikian itu, sehingga mempermudah kaum muslimin untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses mereka mencari rezeki. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang pertama tadi sudah niat, yang kedua diniatkan untuk berkarya, Kemudian ketiga tadi Allah yamna, jangan sampai dilalaikan dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah an yulazima dzikrullah taala fi suqi wa yashtaghila bit tasbih wa tahlil. Ini juga seorang yang berada beraktivitas sebagai penjual ataukah pembeli di pasar itu harusnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berada di pasar. Dan agama kita ini luar biasa. Masuk pasar juga kita disunnahkan untuk berdoa. Masuk pasar juga kita ada adab-adabnya dan seterusnya. Dan kata beliau wa ishtaghilu bit tasbih wa tahlil, memperbanyak tasbih subhanallah dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil jalan sambil bertasbih, sambil jalan sambil tahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak dilalaikan dengan gemerlapnya, dengan ramainya pasar-pasar yang ada di dunia ini. Yang kelima adalah alla yakuna syadidul hirs ala suqi wat tijarah, fala yakunu awwalu man yadkhulu as-suq wala akhiru man yakhruju minha. Jangan juga sampai kita terlalu dilalaikan atau terlalu
bersemangat ya, obsesinya betul-betul hanya dunia saja, sehingga dia dilalaikan dari perkara-perkara agama. Bahkan dia adalah orang yang paling pertama masuk pasar dan dia adalah orang paling terakhir keluar dari pasar tersebut. Ini juga satu hal yang kemudian dalam tanda kutip ya dilarang di dalam agama kita. Artinya menampakkan sesuatu keinginan yang terlalu besar terhadap dunia ini, apalagi dalam prosesi jual beli, itu juga hal yang tidak dianjurkan ya. Ya, sehingga kadang karena semangatnya yang terlalu menggebu-gebu sehingga dia kadang menyelisihi perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima ya. Jangan terlalu semangat ya dalam bukan membuat kita pesimis, tetapi ini mengajarkan kepada kita untuk kemudian mengatur waktu, memanage waktu kita dalam aktivitas kita berjual beli. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita adalah tujuan akhir dan bukan toh semata-mata hanya tujuan dunia saja. Kata beliau yang terakhir adalah sadis, an la yaqtasira ala ijtinabil haram bal yatawaqqa mawaqi' asyubha wa mawadi' الريب ولا يقف مع الفتاوى بل يستفتي قلبه ما يحر في القلب ya ma yahuzzu fi alqalb ya. Yang terakhir ini kata beliau, agar kemudian seorang itu bisa mendapatkan syafaqah fid din dalam jual beli adalah alla yaqtasir ala ijtinabil haram. Dia tidak hanya mencukupkan diri dari menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang sudah jelas-jelas haram. Ya kan, dalam jual beli ada perkara-perkara yang memang jelas sekali haramnya, riba misalnya, ya, curang misalnya, bohong misalnya, ya, mengurangi al-wazan takaran misalnya, yang mencampur baur antara yang bagus dengan yang tidak bagus, ya, dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori haram. Jadi orang yang masuk dalam jual beli, ya, seorang muslim sebagai pedagang, itu tidak hanya membatasi dirinya pada hal-hal yang haram-haram saja, tetapi kata beliau harus meningkat daripada itu, karena memang dalam jual beli ini banyak sekali masalah. Ya, dalam jual beli, apalagi di pasar, ya, apalagi di pasar ini seringkali didapatkan berbagai jenis masalah yang terjadi di dalam aktivitas jual beli di pasar. Beliau mengatakan bal yatawaqqa mawaqi' asyubha. Bahkan harusnya beliau orang yang masuk dalam pasar ini meningkat levelnya, yang bukan hanya meninggalkan yang haram, tetapi dia kemudian mencari melihat hal-hal yang sampai sifatnya syubhat, ya, sifatnya yatawaqqa mawaqi' asyubha wa mawadi' ar-raib, ya. Jadi dia bukan pada batasan haram saja, tapi dia juga mempelajari apa yang ya bisa memasukkan dia dalam kategori syubhat atau dalam kategori hal-hal yang meragu-ragukan, ya. Ini ya, karena dalam jual beli, ya, sangat banyak hal yang kemudian bisa menjatuhkan orang minimal dalam perkara syubhat. Nah, makanya Nabi mengatakan ittaqu syubhat, ya, berhati-hatilah kalian terhadap syubhat, apalagi dalam jual beli ini sangat-sangat banyak. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wala yaqifu ma'al fatawa. Dia tidak mencukupkan diri hanya dengan fatwa-fatwa lepas. Ya, orang di pasar ya sembaranglah disampaikan. Yang penting bisa mendapatkan uang. Orang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa boleh dan seterusnya. Ya. Dia tidak mencukupkan diri dari hanya sekedar mendengar-dengarkan dari orang lain, ya, fatwa-fatwa orang lain. Bal yastafti qalbahu ma yahuzzu fi al-qalb. Tapi kalau dia misalnya mendapatkan sebuah aktivitas muamalah yang di dalam hatinya juga dia agak ragu, ya, dengan bentuknya, dengan caranya, dengan metodenya dan seterusnya, maka dia yastafti qalbahu. Dia meminta fatwa kepada hatinya. Hati seorang muslim kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia bisa menunjukkan kepada pemiliknya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara dua. Kadang kita mengambil fatwa dari para ulama, kadang juga dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya di pasar, ya, kita tinggal melihat saja, ya, melihat hati kita ini condong kemana. Sekiranya hatinya adalah hati yang bersih, hati yang
ya memang terbiasa dengan perkara-perkara halal dan menjauhkan diri dari perkara-perkara haram, maka akan terbetik ya di dalam hatinya itu ya sebuah rasa, ya sebuah sensitivitas ketika menyaksikan ada kecurangan-kecurangan. Maka istiftaul qalb, meminta fatwa kepada hati itu dalam kondisi-kondisi tertentu itu sangat dibutuhkan, apalagi ya seorang yang aktif dalam jual beli. Karena ya selama kita berada di dalam jual beli ya aktif di pasar, nah kita akan mengetahui yang mana yang melakukan kecurangan atau melakukan penipuan dan seterusnya, sehingga ketika kita menghadapi kondisi tersebut kita bisa menghindarkan diri dari ya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya, ada 6 tadi sebagai kesimpulan agar kita bisa menjaga agama ini ya dalam proses jual beli adalah perbaiki niat. Kemudian berkaryalah dan bekerjalah ya untuk memberikan manfaat ya kepada umat Islam secara umum, memenuhi hajat mereka. Jangan, yang ketiga, jangan sampai pasar dunia ini melalaikan kita dari pasar akhirat, yaitu masjid. Yang keempat, mari banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih dan tahlil ketika kita berada di dalam proses perdagangan yang kita lakukan. Yang kelima, jangan terlalu semangat sehingga melalaikan kita dari taat atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari terus menjaga hati, memperbaiki hati sehingga hati itu bisa memberikan ya petunjuk-petunjuk kepada kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan juga mari kita menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat yang sangat banyak ya tersebar atau bersebaran di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya dalam perkara ya muamalah dan jual beli. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.